Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita siap dilawat oleh kuasanya yang besar, yaitu kuasa rohnya yang kudus. Yang akan meminyaki kita, mengurapi kita, membekali kita dengan kekuatannya. Untuk kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan setiap hari. Haleluya, datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Katakan mengalir penuhiku, mengalir memulihkanku Tuhan. Amin. Mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama berdiri. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu. Bahwa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu, satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu.
dalam hadirat-Mu ya Yesus. Oh haleluya. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu satu yang ku rindu. Saya persilakan kepada hambanya untuk membuka ibadah. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus curahkan dalam ibadah pagi hari ini. Berkat-berkat karunia, kuasa dari Roh Kudus dicurahkan dalam ibadah ini, memenuhi setiap orang, memenuhi setiap jemaat, dan kami di damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengalami pencurahan Roh Kudus, kami menikmatinya. Kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Siap menerima anggur baru pagi hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini dan urapannya yang ajaib akan memulihkan kita setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Haleluya.
ke depan semua ya. Tapi yang di belakang kita, kiri dan kanan kita nggak kebagian. Jadi jangan pelit, memberkati setiap kanan kiri kita, depan belakang. Anggur baru tercurah di tempat ini, amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Amin, haleluya. Bagi gerejanya membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Ya, siap-siap bersorak dan membagi berkat ya. Haleluya. Keluar dari kursimu, berkati kanan kiri depan belakangmu. Haleluya. Minyak baru tercurah, umatnya anggur baru. Haleluya. Anggur baru tercurah. Haleluya. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah suaranya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk mendengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan mengangkat tinggi pancinya. Haleluya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa api kemuliaannya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dan penuh
biarlah kita memberikan Roh Kudus ruang dan leluasa untuk bergerak dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita mau menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh yang suci, pribadi yang menawan, pribadi yang suci. Dan biarlah kerinduan kita senantiasa untuk mendekat dan mengerti hatinya Tuhan dalam hidup kita. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus kau manis dan lembut. Roh Kudus kau manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Amin, haleluya. Kau terutama di hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang sangat menawan dan suci. Pribadi yang menawan dan suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kehendak-Mu, Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Roh Kudus bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh. Amin, haleluya. Bertahtalah lebih lagi, haleluya. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, indah masih dia lamatu, indah masih dia lamase. Haleluya, 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 haleluya.
kami di dalam setiap kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi pengerja-Mu, kami boleh menjadi gereja-Mu yang hidup. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, yang terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah seruan hati kami pagi hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus dengan leluasa dalam hidup kami. Berkaryalah ya Roh Kudus dengan leluasa dalam hidup kami. Biar hidup kami ini menjadi saksi-Mu. Biar hidup kami ini menjadi gereja-Mu yang hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan semakin meneguhkan kami untuk berjalan terus di dalam kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memperlengkapi, mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Dan kami jemaat-Mu Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Terimalah itu dengan senang hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa menolong kami, mengajarkan kami untuk lebih lagi menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan Hari Pentakosta dan juga mengalami jamahan Roh Kudus untuk pribadi kita masing-masing. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya yang berapa minggu ini kita akan dengarkan bersama. Hari ini karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya memberi kuasa. Ya. Roh Kudus memberi kuasa. Kita baca bersama dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kita sama-sama berdiri. Baik, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mulai. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memperingati Pentakosta, Hari Pentakosta. Bukan hanya memperingati, sekedar memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi
lebih 2000 tahun lalu. Bukan hanya memperingati saja, tetapi Roh Kudus yang dijanjikan dan Roh Kudus yang dicurahkan di Yerusalem itu adalah awal hujan roh. Awal dari hujan roh yang akan terjadi terus menerus. Saudara, kalau dalam musim, pergantian musim, kalau di Indonesia kita punya 2 musim, musim hujan, lalu musim kemarau. Lalu ada awal musim hujan, kalau dulu biasa dibilang ber gitu ya, September, November gitu ya, itu awal musim hujan. Kalau sudah turun hujan di awal musim, maka hujan itu akan terus turun sampai musim itu berakhir, ganti yang namanya musim kemarau. Nah, saudara-saudaraku, Roh Kudus juga begitu, yang dicurahkan di Yerusalem 2000 tahun lalu. Itu adalah awal, hujan awal. Ya, hujan awal. Lalu terjadi hujan terus sepanjang sejarah gereja. Terjadi hujan roh terus sepanjang berjalannya gereja Tuhan di muka bumi ini. Kemudian nanti ada namanya hujan akhir. Lalu kita di mana sekarang? Saudaraku, para hamba-hamba Tuhan meyakini sekarang ini, hari-hari ini adalah bagian dari hujan akhir. Artinya saudaraku, Tuhan sudah begitu dekat untuk datang kembali, dan hujan roh di hujan akhir ini mempersiapkan gerejanya, mempersiapkan saya dan saudara untuk siap menyambut hari kedatangan Tuhan yang mulia itu. Saudaraku, artinya hari ini kita bukan hanya memperingati saja. Memperingati hujan awal, hujan roh 2000 tahun lalu, tetapi kita semua sekarang ini merindukan mengalami pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Amin, saudaraku. Saudara rindu mengalami hujan roh? Buka hatimu. Buka hatimu. Mintalah pada Tuhan, Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, hari Pantekosta atau hari ke-50 dirayakan orang Israel dengan sangat meriah. Beda jam dengan kita, tapi mereka juga merayakan hari ke-50 ini. Perayaan di sana disebut dengan hari raya 7 minggu. Hari raya ini menjadi hari raya Kristen, jadi Israel, hari raya 7 minggu. Lalu kita mengambil sebagai orang-orang Kristen, kita mengambil itu menjadi hari raya Kristen karena, ini bedanya saudaraku, karena pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus ke sorga, atau 10 hari setelah kenaikan ke sorga, Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan. Jadi hari ke-50 setelah kebangkitan, Roh Kudus dicurahkan, dan orang-orang Kristen menyebutnya dengan hari Pentakosta atau hari ke-50. Nah, ini saudaraku yang saya ingin sampaikan pada saudara, di mana perbedaan antara perayaan orang Israel dengan perayaan kita orang Kristen. Ini beda saudaraku, sangat beda. Jadi kita harus tahu, karena sekarang ada ucapan-ucapan selamat hari raya Pentakosta, ada selamat hari raya dalam hari raya Ibrani, saudaraku. Nah kita enggak, saudaraku, kita bukan. Ya. Kita hari raya Pentakosta, ada beda, ada beda. Orang Israel merayakan, kita merayakan, tapi isinya beda. Bangsa Israel merayakan hari raya ini sebagai hari raya 7 minggu, sebagai penganut Taurat. Kalau saudara penganut Taurat, ya rayakan itu, hari raya 7 minggu dengan semua ketentuan-ketentuan Taurat. Gitu. Apa saja sih isinya hari raya 7 minggu itu? Saudaraku,
Isinya adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ini perintah Tuhan supaya orang Israel merayakan hari kebebasan mereka. Indonesia merayakan hari kebebasan atau kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Tiap tanggal 17 Agustus dirayakan, kira-kira seperti itu. Orang Israel keluar dari Mesir, belum sampai di Kanaan, tapi di perjalanan pun, di Kanaan pun, dan seterusnya sampai hari ini, Tuhan perintahkan kepada orang Israel, rayakan, peringati hari kebebasan keluar dari Mesir itu. Lalu saudaraku, isinya apa lagi hari raya 7 minggu itu? Memperingati turunnya Taurat di Gunung Sinai. Nah ini saudaraku, memperingati turunnya Taurat. Dua loh batu yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, turunnya Taurat itu diperingati. Diperingati pada hari raya 7 minggu. Lalu isinya lagi adalah perayaan panen raya. Jadi setiap tahun ada panen besar, panen raya, itu dirayakan. Dirayakannya gabung semua itu dengan hari raya keluarnya bangsa Israel dari Mesir, memperingati turunnya Taurat, dirayakan dengan membawa sesuai dengan ketentuan persembahan-persembahan. Panen raya. Saudara mengalami panen raya enggak dalam hidup saudara? Setahun gitu ada panen rayanya? Ini tiap tahun loh saudaraku. Panen raya. Saudara mengalami enggak sih panen raya? Kalau petani ada panen besar ya, petani. Tapi kalau saudara kerja gajian ada enggak sih? Orang Israel merayakan sebagai ucapan syukur. Sebagai terima kasih pada Tuhan sang pemberi panen raya, kepada Tuhan sang pemberi pemeliharaan, kepada Tuhan sang pemberi hidup. Jadi perayaan itu isinya seperti itu saudaraku. Perayaan panen raya, bawa persembahan, ucapan syukur, terima kasih untuk yang memberi. Karena tahu yang memberi itu adalah Tuhan. Karena mengerti bahwa yang memberi itu adalah Tuhan. Kalau enggak merayakan berarti enggak ngerti. Kalau yang memberi hidup dan memelihara itu Tuhan. Pahami ini. Dan itu yang dirayakan oleh orang Israel, ya, dirayakan orang Israel. Orang Kristen merayakan hari Pentakosta beda lagi. Orang Kristen merayakan hari Pentakosta dengan cara yang lain. Yaitu isinya memperingati dan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Memperingati itu sudah terjadi kan? 2000 tahun lalu. Sudah terjadi. Betul? Kita baca di Alkitab. Satu peristiwa bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Dan saya katakan tadi itu hujan awal yang akan ada terus-menerus hujan sampai hujan akhir dan selesai. Artinya kalau kita memperingati sekarang, kita juga merayakan pencurahan Roh Kudus itu. Merayakan itu berarti kita menikmati juga. Jadi yang kedua bukan hanya memperingati tapi kerinduan ingin mengalami pencurahan Roh Kudus. Saudara rindu mengalami? Saudara rindu dijamah Roh Kudus? Rayakan. Rayakan dengan sukacita. Rayakan dengan semangat. Murid-murid telah mengalaminya. Dalam sejarah gereja, orang-orang percaya di segala zaman, dalam sejarah gereja mengalami
jamahan dan pencurahan Roh Kudus, terlebih kita yang hidup di ujung akhir zaman ini. Menjelang hari kedatangan Tuhan, Tuhan mempersiapkan saya dan saudara, Tuhan mempersiapkan gerejanya untuk mengalami pencurahan Roh Kudus supaya lebih siap lagi menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Marilah kita bangun kerinduan untuk mengalami pencurahan Roh Kudus sehingga ada api, ya, api semangat. Kita pelihara semangat itu. Saya yakin Roh Kudus sudah jamah kita dan akan terus jamah kita sehingga curahan Roh Kudus terus menyala seperti api yang gak pernah padam. Saudara-saudara, dan inilah yang kita lakukan sekarang. Kita rindu mengalami dipenuhkan Roh Kudus. Kita rindu mengalami jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan adalah satu kuasa yang dahsyat. Satu kuasa yang melengkapi, membekali orang percaya, sebab perjalanan iman Kristen, perjalanan kita di dunia ini berat. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, Allah memberi kita Roh Kudus, kuasa yang dahsyat, kuasa yang hebat untuk menghadapi beratnya perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, saudaraku, bagian pertama di poin ini, kuasa itu untuk pembaharuan hidup. Tuhan beri kita kuasa. Yang paling utama, pembaharuan hidup. Ya. Kita nyanyi hari-hari doa, dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah, hidup jadi baru. Dibaharui hidup. Fakta menunjukkan, saudaraku, ini fakta menunjukkan, ya, tidak atau belum semua orang Kristen sudah bertobat. Setuju? Nah, secara global keseluruhan, tidak semua atau belum semua orang Kristen bertobat. Ya. Cara hidup lama, sifat hidup yang lama, karakter yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, masih menjadi perilaku kehidupannya. Masih berperan dominan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia memerinci yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di Galatia. Ini pertama, saudaraku. Jadi perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, dan lain sebagainya adalah perilaku yang ada pada orang-orang di Galatia secara umum. Ya, secara umum. Secara umum ada enggak di lingkungan kita yang disebut ini? Ada? Di kota kita ada? Ada ya? Ada atau banyak? Yang dimaksud Paulus itu. Di kota Galatia, cara hidup orang seperti itu. Lalu gereja diperingatkan, jemaat diperingatkan. Jangan ada seperti itu. Sebab kalau ada seperti itu, dikatakan di sini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku, ada percabulan, ada kecemaran, ada penyembahan berhala, ada sihir. Saudaraku,
Apakah ada dalam lingkungan kita, kota kita, kampung kita? Ada. Apakah ini ada di gereja? Paulus bilang, jangan. Kalau ada, gak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Tapi di lingkungan orang percaya, ada gak sih? Ada. Ada. Hanya ada yang gak ketahuan. Gitu ya. Ada yang gak ketahuan, ada yang ketahuan. Cepat minta ampun. Cepat minta ampun. Cepat sadar dan bertobat. Saya pun punya kelemahan yang kalau saya menyadari, saya cepat minta ampun. Selesaikan pada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Ada. Ya. Tapi ini saudaraku, berusahalah, ambil itu kuasa, minta itu kuasa. Kuasa untuk hidup yang baru. Dan Tuhan beri melalui pencurahan Roh Kudus-Nya. Dan itu akan terjadi. Itu pasti terjadi dalam hidup kita hari ini. Amin. Saudaraku, kita tidak bisa melepaskan diri dari ikatan hidup lama dengan kekuatan kita sendiri. Enggak bisa. Seperti orang terikat rokok misalnya. Ya, saya pernah. Mau berhenti, ya ampun susahnya saudaraku. Iya kan? Yang terikat minuman keras mau berhenti, yang terikat narkoba mau berhenti. Gak bisa. Gak bisa. Begitu lihat, aduh kepengennya gitu ya. Loh, saya mestinya amin duluan. Itu terjadi 40 tahun lalu, 40 tahun lalu saudaraku. 45 tahun lalu. Mau berhenti susah banget. Saudaraku, saya mau berhentinya menghabiskan rokok 1 bungkus lebih di kapal feri. Waktu itu masih Serengsem Merak. Perjalanan waktu itu 6 jam. Habiskan pokoknya isap-isap di kapal itu saudaraku. Dan finish. Ya. Kepengen enggak? Kepengen lah. Gitu. Tapi dengan kekuatan sendiri enggak bisa. Saudaraku, kita perlu Roh Kudus. Iya. Untuk melepaskan itu semua dan Allah memberi kuasa untuk kita bisa melepaskan diri, mengalahkan hidup lama. Kuasa yang Allah berikan, kuasa untuk mengalahkan hidup lama kita. Ikatan apapun. Ada yang sepertinya baik, tapi mengikat kita. Minta Tuhan lepaskan. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu kuasa yang seperti dicurahkan kepada murid-murid di Yerusalem. Seperti lidah api. Ketika murid-murid di Yerusalem, dalam Kisah Rasul pasal 2, maka turunlah lidah-lidah seperti nyala api. Ya. Memenuhi murid-murid. Kuasa yang dahsyat itu seperti lidah-lidah api. Bagi kita, saudaraku, harus kita pahami fungsi api. Fungsi api inilah yang kita perlukan. Apa fungsi api? Membakar hidup lama. Ya. Fungsi api Roh Kudus. Fungsi api itu kan membakar, fungsi api Roh Kudus membakar hidup lama. Katakan sama-sama, membakar hidup lama. Iya, membakar hidup lama. Dibakar, lalu hidup lama kita tersingkir, sifat-sifat lama kita dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Sifat-sifat yang tidak berkenan. Seringkali kita karena sudah kebiasaan dengan sifat itu, kita jadi bangga. Dikenal misalnya, wah hati-hati lo sama itu, dia pemarah orangnya. Saudara bangga gak sih kalau dibilang gitu? Iya kan? Wih sama orang itu, hati-hati lo, ngomongnya begini-begini. Tuh kan orang semua tahu saya begitu. Bangga saudaraku? Dulu
bangga. Iya. Dulu bangga, sekarang malu. Malu. Itu yang Paulus bilang, dulu yang jadi kebanggaan yang dianggap mulia, sekarang menjadi kehinaan dan dia malu. Nah, saudara-saudaraku, fungsi api itu bukan hanya membakar, tapi juga membuat sesuatu bisa menjadi barang yang berharga. Besi dibentuk dengan apa, saudaraku? Api. Ya. Jadi sifat api destruktif, merusak, membakar, dan menghanguskan. Tapi sifat api juga konstruktif, memperbaiki, mematangkan, dan membangun. Dan bagian konstruktif inilah yang sekarang juga kita perlukan supaya kita mengalami bangunan-bangunan baru dalam hidup kita. Supaya kita mengalami sifat-sifat baru, cara hidup yang baru, kita mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Sehingga yang baru itulah yang nampak, yang baru itulah yang terlihat dalam hidup kita. Inilah yang Paulus katakan dalam Galatia 5 tadi yang kita baca, yang di ayat 22-nya. Rupanya saya tidak cantumkan di sini. Ada 9 buah roh, itulah yang harus ada. Ya, itulah yang harus ada. Ada 9 buah roh. Dan itulah harus nyata dalam hidup kita. Harus terlihat jelas. Karena kalau yang lama sudah diruntuhkan, yang baru itu harus nampak. Ya, ada 9 buah roh di sini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Saudara-saudaraku, inilah buah roh. Yang lama sudah dibakar, yang baru harus ada. Yang lama telah berlalu, yang baru terbit, yang baru datang. Dengan Roh Kudus bisa enggak? Bisa, tapi tidak mudah. Harus ada dari diri kita sendiri. Kerelaan yang lama itu disingkirkan. Saudaraku, nyingkirkan barang lama itu enggak mudah, saudaraku. Tapi lebih baik yang di gudang itu disingkirkan daripada merusak satu rumah. Ya. Lebih baik disingkirkan yang rusak itu daripada mempengaruhi seluruhnya. Jangan pikir rugi, kehilangan hidup lama. Karena Tuhan gantikan dengan hidup yang baru, yang jauh lebih indah dari hidup lama. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Biar Tuhan puaskan kerinduan kita. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasih.
Amin. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah, bagi semua bangsa, bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Amin, haleluya. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, untuk taat selalu. Katakan, nyatakan kemuliaan-Mu. Kita sama-sama berdiri. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Nyatakan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Haleluya. Bangkitkan, bangkitkan Roh-Mu, ya Tuhan. Kuasa nama-Mu, Yesuslah. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah, oh Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amin, haleluya, haleluya. Kami haus, kami haus, kami rindu, kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Yes, amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasakan kehadirannya saat ini. Allah mau jamahmu. Allah mau curahkan rohnya di tengah-tengah kita. Allah mau curahkan rohnya di hatiku dan hatimu. Buka hati. Jangan keraskan hatimu. Buka hati. Jangan tutup hatimu. Yes. Yes. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Semua telah berubah di dalam Yesus. Semua telah berubah Dan Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang begitu baik dan luar biasa. Kau lawati kami pagi hari ini. Engkau curahkan rohmu atas kami. Kau ubahkan hidup kami, kau pulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan akan terus pimpin kami dengan kuasa yang dahsyat itu. Sertai kami. Kami yakin Tuhan terus bangun gereja ini. Menjadi gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertambah-tambah dalam jumlah. Bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur. Tuhan berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan. Layakkan kami oleh darah Yesus untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sehingga kami mendapatkan berkat-berkat dari kehadiran Tuhan yang dahsyat dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami akan sambut perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan siapkan roti dan anggur kita. Kiralamayasi, kiralamayasi. Kiralamayasi, kiralamayasi. Oh, haleluya, haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tubuhnya hancur karena saya dan saudara. Dia cinta kita semua. Dia mau terima saya.
Dia mau terima saudara apa adanya. Jujurlah dan tuluslah kepada Tuhan. Dia sudah jamah kita, Dia ampuni kita, dan saat ini Dia berkati kita dengan berkat-berkat dahsyat dari kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat cawan. Yesus ditinggikan, darahnya mengalir. Mengalir untuk saya, mengalir untuk saudara, mengalir untuk kita semua. Mengampuni kita, menguduskan kita, memberkati kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita semua. Dia mau pulihkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mengangkat tangan sama-sama, mengucap syukur. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Oh sangat besar anugerahnya. Besar anugerahnya yang telah ku Dulu kami sesat, tidak punya gembala yang menuntun kami. Tapi saat ini kami bersyukur, kami punya gembala yang agung. Gembala yang rela mati untuk kami domba-dombanya. Supaya kami hidup, supaya kami bahagia, supaya kami mengalami damai dan diberkati. Terima kasih untuk hari yang indah, untuk ibadah yang luar biasa pagi hari ini ya Tuhan. Kami menikmatinya. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Berkati semua yang hadir di ruangan ini. Berkati rekan kami yang lain yang hadir secara online. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Tuhan lawati mereka seperti Tuhan lawati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan memberkati baik rumah tangganya, pendidikannya, juga pekerjaannya. Sehingga Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban
persembahan anak-anakmu, persepuluhan, semua itu diberikan karena cinta, karena kepatuhan pada firman Tuhan, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi berkat dan Sang Pemberi hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balasan berlipat ganda sehingga Tuhan dipermuliakan. Pimpin kami pulang, sertai dan biar hari ini kami nikmati dengan sukacita damai sejahtera karena Tuhan ada bersama kami. Berkati anak-anakmu dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam usaha, pendidikan, sehingga setiap jemaat terpelihara, dicukupkan dalam segala hal sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Tuhan memberkati.